arep duwite akeh nek ora sehat ya ingah-ingi to. Tungake duwite akeh, tur ya sehat. Nek ngono kuwi jan seneng. Wis ora gablek duwe. Awake gur gerang-gering, wis ingah-ingi ning sor talok bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pimpinan yang kami hormati dan Bapak, saudara-saudara yang kami hormati juga, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan yang telah menciptakan kita, Allah dat yang telah memberi hidup, rezeki pada kita, dan Allah adalah zat yang insya Allah akan memanggil kita. Pada pagi hari ini, rahmat, hidayah, maunah, berkahnya dilimpahkan pada kita sekalian, sehingga dengan berbagai kenikmatan pada saat ini kita bisa silaturahim di tempat ini, dengan harapan mudah-mudahan dari awal sampai nanti selesai acara ini semua mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal sholih. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menuntun kita minadz-dzulumati ilan nur. Syafaat pertolongan Allah melalui Rasulullah mudah-mudahan besok kita terima di yaumul akhir. Bapak, saudara-saudara yang kami hormati, saya diminta pagi hari ini untuk sedikit menyampaikan pengajian. Kebetulan di sini mungkin saya dianggap paling sering ke sini. Kebetulan berpuluh-puluh tahun saya menangani jamaah di sini dari nol. Kalau saya capek, santri dulu saya suruh turun ke bawah sana, ada sekitar 12 anak, sekarang sudah pada punya anak, dan akhirnya sekarang punya masjid lumayan bagus. Dulu seperti kandang ayam. Ini puluhan tahun saya ikut membina jamaah di sini, dan sampai hari ini setiap malam Jumat Pahing saya masih menangani ibu-ibu di masjid sini. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa khairun nas, orang yang baik itu menurut konsep Rasulullah paling tidak ada 4 konsepnya. Yang pertama adalah qalban syakura, orang yang hatinya selalu bersyukur, orang hatinya selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang luar biasa nih, kalau Bapak saudara-saudara saat ini mampu sampai ke tempat ini, itu kan kenikmatan yang luar biasa. Ini mboten sampeyan wong dowani tekan mriki niki. Kan ini pun sudah aksesnya sudah lumayan lah, lumayan. Dulu setapak jalannya. Dan sekarang kadang-kadang kalau di atas itu macet, di sini dipakai untuk alternatif yang sini. Itu yang di Hargo itu turun. Jadi hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang diberikan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak akan mampu menghitung seberapa besar, seberapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian orang yang baik, yang kedua adalah lisanan dzakiron. Orang yang lisannya selalu berzikir. Zikir dalam pengertian selalu ingat kepada Allah.
Lisan yang selalu berzikir adalah semua yang muncul dari lisan ini kalimah-kalimah yang baik, kalimah-kalimah ya, kata-kata ucapan yang baik, yang baik. Ya, sebab kadang-kadang kita juga ketemu dengan anak-anak, dengan orang yang boleh omongi 5 kecapi, saya ngelek malah 6, tidak malah tombok siji tuh. Kadang-kadang karena kebetulan saya setiap hari ketemu dengan anak-anak sekolah ya di SMP dan SMK, kadang-kadang begitu. Lisanan dzakiron, saya selalu ingatkan juga bahwa lisan akan menjadi saksi besok ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salut luar biasa. Saya kalau tidak salah 2 kali ini saya diundang. Dulu ketika di Sampaan ya, di samping Kitfan. Saya tapi sudah lama. Baru saat ini mungkin golek Ustadz Rayanto terus aku. Kita kan wajahnya kita. Ya, ini lisanan dzakir. Lalu yang ketiga, orang yang baik itu adalah badanan sabiron balaan. Saya ulang, badanan sabiron balaan. Badan yang bersabar ketika menerima bala. Bala itu apa? Musibah. Ya, sabar ketika menerima musibah. Karena Allah sudah menyatakan bahwa kita ini pasti akan diuji ya, dengan berbagai ujian. Kita dapatkan di surat Al-Baqarah itu wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf 1. Lalu yang kedua walju, yang ketiga wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat. Paling tidak 5 ujian yang akan diberikan Allah kepada hambanya. Endingnya di akhir ayat itu menapa? Wa basyiris sabirin. Allah hanya akan melihat mana hamba-hamba yang mampu bersabar ketika diberi ujian itu. Yang pertama adalah al-khauf. Khauf itu artinya apa? Kekhawatiran. Setiap kita kan pasti khawatir. Sing wong tua do khawatir ngawatirke anake. Sesuk anak iki do dadi apa? Padahal mestine ya dadi menungso. Kadang-kadang sing wong tua sing salah lek ngendika. Anak kandhane ngeyel terus kowe iki anak apa lah wis. Saiki diunekke ngono kuwi iso nyauri, Pak. Nek nyauri benek bapak menungso mestine aku ya menungso. Nek rada diterusin nek bapak kadal, nah. Nyun sewu, ini kalimat ini nyun sewu nggih, jangan pernah muncul dari lisan kita. Wis arep kaya ngopo, nyun sewu panah kita, hati kita, jangan muncul kalimat itu. Udah malah kisinan. Nah, jangan pernah berhenti. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Nah, ini kalimat yang paling mengesankan di sini, qurrata ayun. Mampu menjadi apa? Tautan, tambatan hati anak-anak kita itu. Wes pokoknya kaya ngomongnya tetap butuh sabar. Ini yang pertama, kekhawatiran. Dan ternyata anak-anak kita itu yo khawatir, Pak. Khawatir ke, oh bapak wis ketok tua yo. Oke, undanganmu sesuk bar bodo. Misal. Jadi kekhawatiran itu pasti siapapun, pasti. Petani juga begitu, sesuk panen pola ya. Kok gitu arep rada angel. Pedagang juga begitu, saiki kok pasaran ini koyo angel. Saya kebetulan berapa kali diundang di Pasar Beringharjo, pedagang-pedagang di situ kan setiap 1 bulan itu kalau tidak salah ada 2 kali pengajian. Itu juga bahkan yang fenomenal sampai saat ini tidak bisa saya tinggalkan. Saya pernah ngisi komunitas, kan saya mungkin komunitas apa? Komunitas sopir becak. Ora usah dibasake cara ngene dhewe kok sopir becak ngono ya. Bab sopir becak iki nek eneng sing jenenge rada kasar. Dan Masya Allah itu di
Janti, jembatan layang itu di sebelah baratnya Tanglipun itu. Saya betul-betul masya Allah, ternyata yang namanya taqarrub ilallah, ya, mendekat kepada Allah itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh siapapun. Ya. Ini yang akan kita hadapi, ujian dari Allah. Al-khauf. Lalu yang kedua apa? Walju, kelaparan. Ya kalau di sini doturah. Nggone kira ono wong mati kelaparan, ora ono nek mati kuaregen. Tapi ketika kita melihat di jalur Gaza, ada tidak orang yang mati karena kelaparan? Pertanyaannya ora ono apa ora ning akeh po sithik, dan jawabannya adalah banyak sekali. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu di dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi. Ya. Walju. Lalu yang ketiga wanaksin minal amwal. Allah akan menguji kita dengan berkurangnya amwal. Amwal itu apa? Harta, materi kita. Ya. Kita terasa betul ya, betul-betul terasa. Kebetulan dulu ketika terjadi bencana itu tahun berapa itu ya, 2000 Niko ya. Ini kan daerah sini ke sana sampai ke tempat saya sana itu termasuk wilayah Piungan yang terkena garis itu ya. Artinya banyak sekali korbannya ya, banyak sekali korbannya. Kita lalu kemudian mencocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah mereka ya. Ternyata terjadi betul. Yang lumpuh bondo pirang-pirang puluh tahun digoyang orang nganti 10 menit, betul-betul 10 menit, orang 10 menit ambiar hilang semua. Wanaksi minal amwal akan dikurangi. Makanya Sewu ada konsep nopo, ada infak, ada sedekah, ada zakat dan seterusnya. Supaya apa? Supaya apa yang diberikan Allah itu berkah. Berkah. Saya di rumah itu dititipi dari macam-macam itu model kotak tadi kan model dicandalkan apa nih jadi model celengan lah ya kan, seleng banyak sekali dari beberapa pondok, termasuk pondok di tempatnya Pak Sigit Yulianto yang di Gamal itu. Ternyata Nyun Sewu, saya dapat pelajaran dari situ. Ini sederhana saja ya, nek setino 2000 iki jebulane nek sesasi iso dadi 2000. Padahal duit 2000 kuwi kalah karo duit 1000, Pak. Iki sebab napa? Nek duit 1000 kena nggo kerokan, nek duit 2000 ora kena. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang banyak tanpa dari yang sedikit. Tidak ada barang yang besar tanpa dari yang kecil. Nah, sedikit-sedikit ternyata bisa. Dan ketika kita tidak mampu mengumpulkan hal-hal seperti itu, maka ketika Allah memanggil kita, yang terjadi kita hanya akan mengatakan, kok saya belum siap. Walaupun monggo ini soal wanaksin minal amwal. Nah, lalu yang berikutnya ini menurut saya ini ujian yang paling berat. Wal anfus, ujian yang berupa berkurangnya jiwa. Bentuknya apa? Kematian. Dan itu pasti akan menimpa kita. Mbuh bapakne, mbuh ibune, mbuh dulure, siapapun. Pasti. Dan ini ujian yang paling berat. Karena pada satu saat kita akan kehilangan orang yang paling kita cintai. Nonton sing pun ngrasake dari. Nek kula ngomong ngeten iki kula wis iso dibuktekke. Kan ada yang sudah tahu nek wong iki sudah hafal kabeh. Ya, tahun 2000 saya punya istri, anak saya 2, yang satu 2,5, yang satu 6 tahun. Kok 6 tahun? 6 bulan. Jadi sing gede 2,5, sing cilik 6 sasi. Ketika pulang dari ngajar di Jejeran sana, kalau ada yang dari daerah sana, ada namanya MI Jejeran, itu sekolah percontohan.
Ulang sampai ke sebelah timur Kota Gede, besok ada perempatan Bangjo itu. Ngalor Sidi ada di situ, ada base camp penggilingan batu Pak Surati. Nah, disitulah istri saya pas di situ diganyang sama truknya Pak Surati. To the point of death, langsung meninggal teng mriku. Saya pas kebetulan baru ngajar di sekolah, dikasih tahu terus pulang, terus saya cari kebetulan waktu itu di Resondong, Jalan Paris, di wonten anu nggih, ten Bangjo besar itu toh, Ring Road Kidul itu loh. Dan di situ ada pos polisinya. Saya tanya di situ karena saya tanya orang katanya diurus di sana. Sampai di sana polisi tidak berani jawab, ngalor ngidul. Akhirnya saya kok terus muncul keberanian. Meja polisi saya gebrak. Saya tanya, what next? Bukan berani jawab. Akhirnya begitu saya ulang sekali lagi baru, ya Pak, memang ada tadi. Sekarang berada di rumah sakit Sarjito. Saya terus lari ke Sarjito, sampai di sana saya tanya pada penjaga itu, jawabannya sama seperti polisi itu, tidak berani jawab. Saya gebrak lagi di situ. Akhirnya kemudian dijawab, ya Pak, memang ada Pak. Tadi sekarang berada di ruang forensik. Dah, saya kemudian jatuh di situ. Nek muni forensik ngono ya paham to nggih. Kecuali cahara bodoh. Neng forensik kan berarti wis dadi mayat. Saya tengok di sana memang ya, saya lihat sudah, saya tanya sudah tidak menjawab. Tak ulung idit 1.000 ya ora gelem nompo. Nah, artinya apa? Artinya betul sekali bahwa kematian itu tidak dipakai, tidak diberikan informasi sebelumnya. Terus betul. Artinya kita memang dituntut untuk kapanpun ya. Nah, inilah yang paling berat. Ujian yang paling berat itu adalah wal anfus, ketika lek kula mboten nyun sewu nggih, mboten getuni le bojo kula mati, tapi kula mesake anak kula sing ngagi umur 6 sasi. Nggih. Nek bocah umur 6 sasi niku uripe kalih bapakne napa kalih ibune? Lah wong pirang dina niku anak saya itu digendong sama kakak saya itu. Tak jaluk, tak gendong. Tak susun iki ra metu jendek. Nah, ini salah satu pelajaran yang luar biasa, bahwa pun nate wonten sing pun nate kula wonten mriku wonten wonten nggih pun wonten. Maka nyun sewu nggih, hati-hati ketika memberikan pelajaran sama anak-anak kita nggih, anak-anak kita. Wis pokoke bocahe dhewe iki kaya ngopo ngeyele, pokoke kudu metu saka lisan kita dengan kalimat yang baik. Pernah tau nggih jenengan nate mireng ini bocah suake ngeyele, ibunya bilang apa? Bocah kaya ngono kandhani kok malah membantah, dadi insinyur bayu. Dan ternyata jadi insinyur. Padahal logikanya tidak mungkin. Logikanya tidak mungkin. Nah, ini dan inilah ujian yang paling berat. Karena setelah orang meninggal itu akan bertanggung jawab setiap kita itu. Dan iki. Lalu setelah ada ujian itu, wathamarat. Apa wathamarat itu? Apa? Tamarat itu apa? Buah-buahan akan diuji oleh Allah melalui buah-buahan. Oke. Sing daleme napa Sleman sisih ngalor-ngalor kan banyak ada buah tau nggih teng mriku. Apa nek wong nandur buah mesti terus panen, kadang-kadang tidak juga. Oke. Pada satu saat pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi global ini kita akan diuji oleh Allah. Yang pertama nopo?
al-khauf, kekhawatiran. Lalu yang kedua walju, kelaparan. Wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta kita, ya, harta kita. Wal anfus, berkurangnya nyawa, jiwa. Wa thamarat, ya, buah-buahan. Maka di akhir ayat Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin. Allah akan melihat siapa yang mampu bersabar. Karena ujian-ujian itu kan nek mboten sabar, diuji hasilnya berkurang, kadang-kadang wonten to sing nesu-nesu. Biasanya sesasi 4 yuta kok saiki dadi 2 yuta. Iku nek mboten tahu ngaji pasti akan muncul seperti itu. Ya, maka wabasyiris sabirin. Allah akan melihat mana orang-orang yang mampu bersabar. Pun niki tentang poin yang ketiga, terus orang yang baik itu, saya ulang, yang pertama adalah qalban syakura, orang yang hatinya selalu bersyukur. Lalu yang kedua lisanan dzakiron, orang yang lisannya selalu berzikir. Zikir dalam arti apa? Kalimat-kalimat yang muncul itu ngelengke karo Gusti Allah, kan begitu. Lalu badanan sabiron balaan, orang yang bersabar ketika diberikan berbagai musibah, ujian, kan begitu. Nah, ini kebetulan khusus di wong wedok. Khusus di wong wedok. Zaujatan la tadhihi fi nafsihi wa malihi. Wong wedok sing napa? Zaujatan la tadhihi fi nafsihi wa malihi. Jadi orang putri, wanita yang pokoknya enengnya terima kasih kalau sing aku. Dan saya yakin yang berarti jenengan saya kira begitu. Putri ini kurang nyun sewu ajeng nopo-nopo kan kudu seizin sing kakung, ya sing kakung. Kecuali nek wong wedok ning bojone ya wedok lah kuwi rasa. Dan harus dipahamkan betul, apapun ya, apapun. Nah, ini adalah kriteria orang yang baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Tidak? Pulang terus ya. Saya nonton seberapa jam. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah 3 amalan yang sangat baik ketika kita mampu melakukan. 3 amalan yang sangat baik ketika kita mampu melakukan. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah menika menapa? Istiqomah itu apa? Nah, ada yang mengatakan konsisten, kokoh dalam soal akidah dan komitmen dalam beribadah. Saya terjemahkan begitu. Jadi ini soal keyakinan pokoknya orang kena dinyang. Kalimatnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Pokoknya soal keyakinan tidak bisa ditawar. Ini nyun sewu nggih, Jogja niki nak termasuk nggih sasaran juga orang-orang yang bukan Islam, terutama di Jogja sebelah selatan. Sudah ditekani, bla 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 gitu. Mereka menyamar pakai pakaian Muslim, nek moro yo nganggo Assalamualaikum, bahasanya bahasa Islam, tapi janjane dhek ngeten. Saking li kepengin piye carane mereka bertambah pengikut. Di kampung ini, kampung ini dulu tapi sudah lama sekali. Itu dulu juga terjadi seperti itu. Bahkan ada sekitar 7 atau berapa yang terkena ikut mereka. Tapi kemudian kami waktu itu masih muda, gandeng deng usruk wis kudu le nanggapi nganggo
ganggu ngusruk. Makanya kemudian kita gasak bubar. Dan dari 7 orang yang awalnya Islam kemudian ikut mereka, itu alhamdulillah bisa kembali semua. Itu sesuatu yang bukan yang mustahil. Padahal goro-gorone sederhana. Dina beras kilo, 2 kilo. Ada pernah dengar gitu nggih? Tong daerah mriko niku kathah. Tong mriko wonten sing dari mereka sana banyak ya. Kami kebetulan hampir setiap 3 bulan itu ke sana dengan, kalau ada yang tahu tokoh di Pojok Beteng-Wetan, Ustadz Umar Said mungkin ada ya. Nah itu kami kebetulan punya rumah teng mriko Pak. Kalau dulu ada namanya fotokopi Sambas yang sangat terkenal gini, saat ini pun kanton almarhum Esraun itu ngetan sidik, itu tempat saya. Nah Ustadz Umar Said itu samping Sambas itu kita mengelola di sana. Jadi kalau sudah pengajian teng mriko niku masjid ditekani, masjid nggonmu sesuk dina iki tanggal semene jam semene ngaji ning kono arep kirim wong pira. 100 Pak, 100. Akhirnya kemudian banyak masjid yang kita datangi sehingga kalau pengajian itu jamaahnya bisa 4.000, 5.000 di Gunung Kidul. Ya, gitu. Kami kalau pas hari raya itu Latha, biasanya kita kirim ke sana. Dia nangge pengajian gede gitu terus dipakai untuk makan bersama. Sering begitu. Bahkan kita pernah menyembelih sapi yang gedene iki pokoke sak gedene bak truk. Rasane kok regane piro pokoke akeh. Karena apa? Karena kita khawatir itu, karena di sana sering itu. Yai Sarini, pernah dengar ya kayak gitu. Kalau tidak hati-hati bisa terjadi degradasi moral dan akidah. Ini yang pertama, istiqomah dalam soal akidah dan konsisten dalam soal ibadah. Karena apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah cuman satu tugasnya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Dan kita juga bisa melihat di ayat misalnya Al-Fussilat ayat 30. Kita bisa lihat di sana Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, itu. Sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian ia meneguhkan pendiriannya itu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan jangan kamu merasa khawatir, jangan kamu merasa takut, dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Syaratnya apa? Istiqomah. Ini terus terang jujur, angel nopo mboten istiqomah niku. Angel, wah, nak iman iki nak kayak kandel jam 10 menyang nang masjid ar-luhur kok. Mergo imane lagi kandel, tapi lah imane agak rada tipis. Krungu adzan iki malah muni, alah wis adzan luhur to. Iki mriko kelan mriko kathah nek sing rawuh teng mriku nek ning mung siji loro. Karena al-imanu yang kusu ya zitu, iman itu bisa yang kus, dia yazid, bisa berkurang, bisa bertambah gitu. Terus kadang-kadang ra masuk akal. Wah, aku poso ki lillah kowe ikhlas tenan. Adzan maghrib tekan isya aku isih. Dadi ngisa barang urung batalke. Akhirnya kemudian overacting. Ya, padahal bukan begitu. Nah, niki piye carane iso istiqomah, nek kurang ya aja ado-ado, nek tambah ya aja kebablasan. Maksudnya kan begitu. Terus salat subuh bar turu sapa ngiyok ming 2 rakaat.
Terus le salat 3 rakaat lah mulih saka masjid ditutke cah cilik-cilik. Ke tanggal piro le stres ki wong. Ini soal istiqomah. Jadi memang angel ternyata, tapi tuntutannya tetap harus istiqomah kan begitu. Bunyal Islamu ala khamsin. 5 itu utuh dilakukan. Napa Pak? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua apa? Wa iqamis shalah, engkau menegakkan ibadah salat. Nggih, wis ra kena dinyang. Saya itu kan ngajar di SMP itu, kalau anak-anak yang kelas 1 itu kan podo karo tes SD. Kalau yang kelas 1 SMP kan masih SD. Tapi kalau dengan yang kelas 3, apalagi yang di SMK itu sudah berbeda. Jadi kalau Allahu Akbar, yo yo bareng yo, wudu ning kono kae, terus mlebu ning masjid ning musala. Pak. Tapi ketika saya berada di kelas yang besar, di kelas 3 misalnya, Allahu Akbar, saya bilang, apa kae no? Adzan Pak. Oh yos, aku le mulang wis rampung. Iki seneng waktu 10 menit, neng pokoknya cukup. Aku le mulang iki wis. Aku arep salat. Kowe salat dhewe kok tak salatke, saya bilang gitu. Dan anak-anak kelas 3 ya, kelas 9 itu sudah nyampe Pak. Nalur otaknya sudah nyampe. Wah, sholat sendiri. Tapi dulu waktu pertama juga enggak paham. Ya, enggak paham. Itu apa? Adzan Pak. Saya mau sholat sendiri, kamu sholat sendiri apa saya sholatkan? Saya agak capek, sholatkan saja Pak. Padahal konotasinya beda tidak? Ada di sholat kan berarti kan wis mak jendrit. Loh, gitu kan? Jadi ternyata beda. Apalagi yang sudah di SLT. Melonjok sewu, panjenengan kagungan putra wis rada gedhe dingoten kene niku Pak. Niku awalnya mesti rada gesek karo pikirane dhewe. Tapi jangan sekali-kali ketika anaknya masih kecil dingoten kene niku kaya dan napa le luhur Pak, salat dhewe apa salatke? Salat napa? Orang ini urung nyandak bro, urung nyandak. Oh niki soal istiqomah pun nggih. Nomor loro, kalimat yang sangat berharga itu, amalan yang sangat baik itu adalah istikharah. Istikharah. Apa istikharah itu? Selalu memohon petunjuk pada Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Jadi istikharah ini njaluk napa istilahnya? Meminta petunjuk pada Allah dalam hal-hal apapun. Aku ki sesuk arep ngene iki piye yo? Ya sudah, wadil saja kepada Allah. Kalau malam jam 3, setengah 4 ya. Namanya qiyamul lail. Kan begitu, nek kula matur ngeten iki ten jamaah iki kan pun mboten masalah, mesti do salat bengi to. Wis soalé sore turu terus lilir jam 2, ling isya jam 2. Wis dianggap salat sakarepmu. Ternyata ya, itu kenikmatan yang tidak tertandingi. Salat-salat yang kita lakukan itu adalah qiyamul lail. Ya syukur nek iso ling nglakoni kaya nek tarawih, tapi nek ora iso ya tidak harus dipaksa. Boleh tidak sholat malam 2 rakaat? Boleh. Boleh. Ning nek iso ya kaya nek sholat tarawih. Sing 23 ya 23, sing 11 ya 11. Wah, suwe. Kendian sholat tarawih ki ya suwe, ora kaya sing ning Jawa Timur kae. Sholat tarawih 23 rakaat kok 7 menit. Pernah lihat anunya ya, videonya pernah lihat sholat tarawih 7 menit Pak. Wah, Al-Fatihah itu 1 nafas. Oke, Al-Fatihah itu 1 nafas. Ya, terus sing diwaca ya surat-surat pendek, pokoknya tiada apa namanya, tiada rakaat tanpa kulhu. Ya ina atau ina, surat-surat
tercinta itu. Nah monggo yo jaluk nopo misalnya, nek menurut kula sing paling penting jaluk nopo Pak? Jaluk sehat. Sebab nek sehat ini menurut saya itu sangat vital. Arep duwite akeh nek ora sehat yo ingah-ingi to. Nggih nek kula makane pokoke tak dongake duwite akeh tur yo sehat. Nek ngono kuwi jan seneng. Seneng. Wis ra gablek duwe. Awake gur gerang-gering. Wah sing ingah-ingi ning sortalok bisa. Kula jaluk saya itu penting. Contoh doa untuk minta sehat apa? Allahumma afani fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Jaluk sehat. Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah sam'i pendengaranku, sehatkanlah basari penglihatanku. Penting bukan? Oh, menurut saya penting banget. Saya pernah ditimbali dinas sosial itu yang kantornya Tenler terminal itu nih. Terminal Giwangan itu kan ada di situ kompleks tinggi upokoro orang-orang lansia ya, itu ternyata doa ini menjadi sangat penting. Ten ruang kelas wong iming wong pitulas wis tuwa-tuwa kabeh mboten nonton sing enom waktu itu sing enom kula dhewe. Jadi aku ngilangi lagi gandeng dhewe. Wis pospon niku wis ning jero kelas wong e gur sakmono wis nganggo sound system. Leh ngomong ya seru. Ngono wae ning sing isih Mas, sing seru Mas. Ra krungu aku batinku sing budhek ngono kok. Maka Allah maafini fi sami. Minta disehatkan sami pendengaran. Apalagi Allahumma maafini fi basori. Basor itu apa? Penglihatan. Saya juga kebetulan rumah saya di Jogja itu dekat dengan, ada yang pernah datang Yakatonis tunanetra pojok weteng-wetan gitu sidik kulon dalan saklor Joko Aryan. Saya pernah diundang di sana. Wah seneng ning bahasan ngerti kahanan. Sakit saya di sini. Sakitnya itu di sini. Sakitnya bukan apa Pak, ning mesake gitu. Wah, waktu itu saya suruh ngisi pengajian bukan nuzul Quran, Isra Mi'raj. Wabeh sing tugas cah puto kabeh. Pengacara, sing maca Quran, panitia, semua anak-anak kita semua. Pada awal saya juga wes ketika ada yang digilir. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maju, gitu. Maju itu kan ngarep mik itu malah mikir dituabrak geledak. Soalnya ngomong rawiro bro, rawiro. Aduh ya Allah ya Rabbi. Padahal yang tamat seperti kita ini kan tidak mungkin begitu. Akhirnya kemudian nek ngono aku ki dine Gusti Allah luweh oke tinimbang teman-teman kita itu. Belum lama juga kebetulan tunanetra Bantul dan Gunung Kidul di belakang Polsek Piungan. Saya juga yang diundang untuk. Saya baru tahu sebulan ini yang saya mungkin pelatih wong buta niku carane ana cara di gelas tulungke ditelehke ini terus dicekel terus diselehke dhewe. Silahkan diminum langsung kecekel terus diombe. Karena apa? Sing delehke awake dhewe. Tapi lek mung diadepke ning ngarepe silakan diombe malah kesamplok. Oh nek ono feelingnya itu memang begitu. Nah, Allahumma afini fi basari. Monggo. Atau misalnya nopo wonten malih kan doa yang lain minta sehat. Misalnya monggo. Lalu yang kedua ya berdoa untuk supaya hati kita itu kekeh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku. Tetap dalam hati apa? Kalimat tadi, kalimat tauhid itu. Terus jangan lupa untuk ngake keluarga. Kan begitu, ngake keluarga. Ya wong tua, ya anak dan seterusnya.
dan seterusnya, monggo. Dan doa yang paling dekat dikabulkan adalah pada saat kita mampu melakukan qiyamul lail. Itu doa yang paling dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, niki soal istikharah. Monggo, dan nanti bisa dilihat di dalilnya dan lalu yang terakhir istighfar. Poin yang ketiga ini sesuatu yang sangat penting juga. Apa istighfar itu apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tidak membaca istighfar, karena kita ngakoni napa Pak dosane oke. Terus terang jujur, banyak enggak dosa kita itu? Tangi turu wis gawe dosa kok gugah anak era tangi-tangi, kowe ya ini digugah ratangi kowe anak apa? Anak wedhus. Padahal yang saya mungkin ya kadang-kadang sing jenis bosane kurang dewasa to Pak nggih, ngoten apalagi anaknya masih kecil. Itu belum lagi nanti bla bla bla. Terus terang jujur tesih sok ngrasani mboten. Nek tak delok wajah isih ya dosa tidak itu. Dosa, tapi nyatanya kita masih melakukan. Maka jangan pernah tidak mengucapkan kalimat paling tidak ya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Paling tidak niku. Tapi nek sak menurut dianggap dawa ya sak isore seneng astaghfirullahaladzim. Nek sak mono kok ya isih kedawan isih ana ngisore astaghfirullah. Nek sak mono isih kedawan wis mati ya wis. Mosok ya asta. Ora mungkin. Ya, tapi juga ketika waktunya pagi atau sore Rasulullah memberikan resep supaya apa? Membaca istighfar, tapi yang paling baik namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadisnya sahih sampai Rasulullah mengatakan sapa sing maca esuk maka akan dijaga oleh Allah sampai sore hari. Siapa yang membaca sore hari maka dia akan dijaga Allah sampai pagi hari. Sehingga disunahkan sayyidul istighfar itu dibaca pada waktu sore dan pagi, petang dan pagi. Monggo ya sekitar maghrib lah, mungkin tekan isya masih boleh lah, gitu. Ya, makanya monggo, karena kita merasakan banyaknya dosa yang kita punyai, kita lakukan, jangan pernah meninggalkan istighfar. 3 hal ini menurut saya ini sangat urgent, sangat penting. Saya ulangi, nomor 1 apa? Istiqomah. Lalu yang kedua istikharah. Lalu yang ketiga adalah istighfar. Terima kasih, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya melihat rundown acaranya kan sampai jam 10 menit kalau tidak salah. Terus ya, kalau ada yang kurang silahkan ditambah sendiri. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Untuk sing saya ada yang nanti di belakang bisa jalur telepon oleh yang bayar, artinya bisa dihubungi. Saya kebetulan setiap hari ke masyarakat kemana-mana. Hari ini saya punya jadwal 3 kali mengisi pengajian, dan ini saya sudah telat karena ada evaluasi triwulan. Saya kebetulan ikut ngurus BMT Al-Fumi di Pasar Wakil itu ya. Kebetulan alhamdulillah ya, omsetnya tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga, baru sekitar 20. Terserah saya diterusin. Tonton kemauan, dan sekali lagi monggo saling doa mendoakan, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ikut
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu. Nasrul minallah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.